Namo Buddhaya. Salah satu yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha kepada kita semua adalah kemurahan hati. Seperti apa kemurahan hati itu, apa manfaatnya untuk kita semua, dan bagaimana cara kita mengembangkan kemurahan hati yang ada di dalam diri kita. Pemirsa yang berbahagia, ikuti bincang-bincang Dhamma bersama Bapak Pandita Hendwi Wijaya dan Ibu Pandita Ingrid Sia Susana dari Wihara Bakti Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Bu Ingrid. Iya, Wah, ini luar biasa sekali ya. Tepat waktu nih Pandita, luar biasa ini. Harus tepat waktu ya Romo ya. Terima kasih Romo, betul tepat waktu penting buat Pandita Romo. Betul sekali. Terima kasih Romo, Hendwi dan Bu Ingrid sudah hadir bersama kami di Wihara Bakti Pramuka. Sebelum kita diskusi Romo, saya mau tanya dulu nih Romo. Romo, di masa COVID-19 ini Romo, bagaimana dengan aktivitas Romo sehari-hari? Masih spirit yang luar biasa ya Romo ya? Tetap sehat Romo, jadi setiap pagi sampai sore atau dan sore hari saya tetap berolahraga jalan Pak. Ya. Oh, itu salah satu untuk menambah imun Menambah ya, imun, Romo, betul ya? Romo. Baik, dan Bu Ingrid sendiri juga bagaimana nih? Aktivitas masih oke ya? Masih punya spirit yang luar biasa? Saya juga olahraga dan tetap semangat Romo. Nah, kalau olahraga mungkin di sekitar sini bisa sepeda nih. Betul, alamnya indah sekali ya. Alam Segar. sejuk, ya banyak pohon sekali di Bakti Pramuka ini. Dan juga saya mengadakan penyuluhan juga buat umat Bakti Penyuluh, Pramuka. Nah, sekarang saya mau ketemu Pak Gatot. Jadi saya permisi ya Romo, saya mau ketemu Pak Gatot dulu ya. Tapi sebelum permisi Bu Ingrid dan Romo, kita salami dulu seluruh pemirsa di rumah maupun dimanapun berada di seluruh Indonesia. Pemirsa yang berbahagia, tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama Romo Hendwi Wijaya dan Ibu Ingrid Sia Susana tentang kemurahan hati bersama TVRI Media Pemersatu Bangsa. Pembacaan ayat suci Dhammapada 177. Nawe kadariya dewa lokang wajanti balahawe napasang santi danang diroca danang anumodamano tene waso hoti suki parata. Sesungguhnya orang kikir tidak dapat pergi ke alam dewa. Orang bodoh tidak memuji kemurahan hati. Akan tetapi orang bijaksana senang dalam memberi. Dan karenanya ia akan bergembira di alam berikutnya. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Dan kita akan membahas mengenai kemurahan hati. Tadi ya Romo sudah begitu semangat sekali. Pasti juga memiliki kemurahan hati yang luar biasa. Tapi sebenarnya Romo, kenapa sih Buddha itu sangat concern atau bahkan penting sekali mengajarkan kita ini mengenai kemurahan hati itu sendiri, Romo? Kemurahan hati itu, Romo ya, kalau bisa disampaikan,
itu merupakan landasan dari kita bertindak tanpa pamrih. Bertindak tanpa pamrih. Pamrih. Kemurahan hati itu tidak terbelakangi oleh rasa berkecukupan. Oke. Jadi orang-orang yang memiliki rasa berkecukupan itu akan lebih mudah untuk memikirkan yang lain. Nah, oleh sebab itu sangat penting kita itu diminta untuk menumbuh kembangkan rasa seperti itu. Rasa berkecukupan itu bukan dari materi, tapi dari hati. Ada orang-orang yang dari sisi materinya mungkin nggak cukup ya, artinya dalam angka, tapi memiliki rasa peduli karena dasarnya memang ada rasa berkecukupan itu sendiri. Nah, ini yang ditekankan memang oleh Buddha dalam setiap tindak tanduknya. Bahkan Buddha sendiri seketika ditanya oleh seorang raja, apa sih yang satu kata yang kira-kira bisa Buddha sampaikan untuk bisa mencerminkan ajaran itu sendiri, yaitu kata-kata peduli. Peduli? Ya peduli. Okay. Dasarnya adalah kemurahan hati itu. Dan dasarnya lagi adalah rasa berkecukupan itu sendiri. Lalu sebenarnya manfaatnya apa sih ya Romo? Kalau kita punya kemurahan hati itu sendiri. Ini menarik sekali. Kemurahan hati itu kalau kita bisa rasakan ya dalam keseharian itu akan membuat kita bisa lebih nyaman. Karena pusatnya dunia nanti bukan lagi di kita, tapi pusatnya dunia itu ada bersama-sama dengan yang lain. Kalau kita hanya memikirkan diri sendiri, itu dikatakan pusat dunia di kita, itu selalu memberikan kegundahan. Rasa yang tidak berkecukupan, mau lebih, tidak mau ingin merasakan sesuatu yang nggak nyaman, ditolak gitu. Bahkan rasa-rasa seperti ini yang memunculkan banyak kegundahan di hati. Kegundahan inilah yang bisa ditanggulangi hanya bila kita memiliki rasa berkecukupan itu sendiri. Jadi rasa berkecukupan itu yang keluar dari dalam hati, memikirkan yang lain, melibatkan yang lain. Oleh sebab itu kenyamanan diri kita tidak serta-merta atau maksudnya secara otomatis akan muncul. Ada korelasi nggak di masa pandemi COVID-19 ini dengan kemurahan hati? Nah ini dia. Aduh, ini luar biasa ya, Romo Mul. Pandemi ini kan kalau kita bisa sampaikan, pemerintah sudah menganjurkan agar kita prokes. Betul. Agar kita jangan sampai ada di kerumunan banyak orang. Kalau kita memikirkan yang lain, itu pun kita lakukan. Dan awalnya mungkin bersifatnya, oh ini kok egois segala macam. Tapi dengan memikirkan yang lain, jadi membantu yang lain, makanya kondisi ini bisa membantu meredam COVID itu sendiri. Seperti itu ya Romo ya? Romo menarik. Ya. Kita punya kawan satu lagi masih di dalam nih. Saya coba telepon dulu Bu Ingrid, supaya bisa bergabung dengan kita ya. Sebentar Romo ya, saya telepon coba ya. Ya Bu Ingrid, gimana? Sudah selesai belum dengan Romo Gatot? Ditunggu di sini. Ya, gabung ya, saya tunggu ya sama Romo Henry ini. Oh iya baik Pak, saya segera ke sana ya. Ya baik, terima kasih. Ya terima kasih. Ya, kemari Romo. Ya, baik, kita lanjut Romo sambil kita nunggu Bu Ingrid, Romo. Baik, Romo. Ya, ini Romo sudah bicara tadi manfaatnya segitu besar ya. Sebenarnya ini sangat universal sekali ya Romo. Ya. Semua orang bisa melakukan itu dan mengembangkan kemurahan hati. Betul sekali. Ada tips untuk mengembangkan kemurahan hati itu sendiri nggak Romo? Ada. Tipsnya begini. Mulai dari hal-hal kecil sebenarnya. Itu kita bisa lakukan di keseharian kita. Berusaha untuk dari bangun pagi sampai tidur itu bagaimana hidup ini bisa lebih berguna buat yang lain. Memberikan manfaat buat yang lain. Kalau memang nanti ini kita merasakan apa yang kita lakukan ini tidak berguna, kita stop. Merugikan yang lain, kita stop. Jadi kita juga menghindari ada kecelakaan sesuatu nanti kalau yang lain melewati hal itu gitu. Kurang lebih gitu Romo. Luar biasa. Jadi poinnya adalah dari diri sendiri dulu Romo ya. Baik, ada lagi Romo. Beberapa contoh barangkali dalam kehidupan sehari-hari Romo sendiri di dalam merasakan, mengembangkan kemurahan hati itu Romo. Saya bisa kasih contoh yang paling merasakan adalah contoh kepedulian itu dari seorang ibu. Rasa seorang ibu yang saya rasakan selama saya menjadi seorang anak dari seorang ibu. Seorang ibu itu dari kecil ya, saya di kandungan sampai pada saat saya dilahirkan, dia tidak pernah mikirin ini anak ini seperti apa nantinya, cowok, cewek atau seperti apa. Pada saat lahir, keluar, brojol ya istilahnya, langsung kita hanya diberikan rasa sayang kita ya, oleh ibu. Lalu
ibu dari kecil kita nggak pernah loh merasa untuk apa ditunggu dulu. Ini buat saya apa? Tapi apapun yang bisa dia berikan akan dia berikan. Kemurahan hati itu nanti akan membuat kita tidak mudah gundah dalam keseharian. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya ini yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya muncul juga. Iya. Seru sekali nih. Pasti gitu. Tapi Bu Ingrid dan Romo Henry, sebelum kita lanjutkan, kita coba saksikan beberapa informasi yang akan kita saksikan bersama. Baiklah pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, masih bersama Romo Henry Wijaya dan Ibu Ingrid Siasusana, bersama TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kita tadi sudah dengarkan penjelasan dari Romo Henry Wijaya mengenai kemurahan hati. Pemirsa, sekarang kita juga mau dengar dari Ibu Pandita Ingrid Siasusana. Tetap di kemurahan hati. Nah, Bu Ingrid. Ya, Pak Mul. Kami juga mau dengar nih penjelasan dari Bu Ingrid mengenai kemurahan hati menurut ajaran Buddha. Baik, terima kasih Iya. Pak Mul. Nah, menurut ayat Dhammapada 182 dikatakan bahwa kelahiran manusia itu sungguh sulit dicapai. Nah, jadi kita nih sudah terlahir sebagai manusia kan ya Pak Mul ya. Ya. Sehingga kita harus menjalankan kehidupan ini dengan baik ya, menjalankan dengan kebajikan ya dalam setiap tingkah laku kita. Nah, salah satu caranya adalah dengan mempraktekkan kemurahan hati. Nah, apakah kemurahan hati itu? Kemurahan hati adalah satu sikap atau suatu pandangan bahwa menolong orang lain atau memberi kepada orang lain itu dengan rela, tulus dan ikhlas ya, tanpa mengharapkan imbalan ataupun balasan kepada orang yang kita tolong itu, dan juga tanpa membeda-bedakan kepada siapa gitu. Kita melihat apa keperluan dari orang tersebut, apa kepentingannya. Jadi bukan dari kepentingan kita, tapi kita melihat dari apa sih yang bisa kita beri atau kita bantu dari orang tersebut. Kebutuhannya maksudnya. Betul sekali. Oke. Ya. Lalu di dalam kehidupan sehari-hari dari Bu Ingrid sendiri, apa yang Ibu sudah lakukan nih? Oke. Dengan kata lain prakteknya. Prakteknya ya Iya. Pak Mul ya. Jadi kita tadi udah Supaya bicara bisa teorinya. menginspirasi semua teman-teman yang sedang menyaksikan acara ini. Ya. Iya, baik, terima kasih. Nah, praktek kemurahan hati itu sebenarnya banyak Pak Mul. Ya, contohnya misalnya kita bisa berdana atau kita memberi bantuan dalam bentuk materi gitu ya. Jadi misalnya kita ada bakti sosial ataupun kita melihat yang sekarang ini banyak ya orang-orang yang sakit ya karena COVID gitu. Nah, kita bisa membantu nih, mungkin bisa memberikan obat gitu kan supaya mereka bisa sembuh gitu, ataupun memberi perhatian itu juga termasuk dalam kemurahan hati. Nah, kemudian dana tentang dharma ataupun ajaran agama Buddha ya. Jadi di sini juga di Wihara Bakti Pramuka kita juga mengadakan penyuluhan kepada umat-umat Buddha supaya mereka secara iman mereka kuat secara spiritual, sehingga menghadapi masalah mereka tidak akan lari ke dalam kesalahan-kesalahan. Nah, kemudian juga ada namanya kemurahan hati dalam memberikan perhatian, cinta ataupun memberi maaf, Pak Mul. Nah, termasuk maaf maksudnya. Maaf, iya itu sangat penting ya, karena manusia kan tidak luput dari kesalahan, benar ya Pak Mul ya. Kita sendiri juga pernah berbuat salah gitu kan. Nah, seandainya ada orang yang pernah berbuat salah sama kita, kita juga harus mengerti, oh saya pernah berbuat salah, dia pun bisa begitu. Menyinggung tadi yang pertama dikatakan berdana ya, Bu Ingrid Iya. ya, memberi ya. Kadang ada yang mengatakan seperti ini, dikasih salah nggak dikasih salah, Nah. seperti itu. Bahkan
Ada yang lagi yang mengatakan, kok saya memberi mereka itu seperti jadi punya hutang, punya kewajiban yang harus terus-menerus membantu mereka gitu. Itu menurut pandangan Bu Ingrid bagaimana? Baik, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa sekali nih Pak Mul ya. Oke, nah kalau menurut pemahaman saya ya, kita tidak hanya memberi ikan, tapi kita juga harus memberi kail supaya mereka mandiri. Nggak mungkin setiap saat selalu bergantung sama orang. Sebaiknya kita mungkin mengajari mereka satu keahlian ya. Nah itu kan akan berguna seumur hidup mereka gitu kan. Nah mereka bisa juga gunakan itu untuk membantu orang lain lagi. Kalau gitu. jumlahnya sedikit mungkin bisa, kalau jumlahnya terlalu banyak bagaimana? Nah kalau jumlahnya terlalu banyak, kita solusinya oke. Kita mulai dulu dari apa yang kita bisa lakukan. Nah setelah misalnya kita bisa membantu sekian orang gitu ya, itu akan menjadi inspirasi buat orang lain gitu kan. Kita akan mengajak orang-orang lain juga, ayo yuk kita nih ada satu tempat yang membutuhkan pertolongan nih, sepertinya masyarakatnya sangat ini ya kurang baik lah gitu kan kondisinya gitu. Ayo yuk kita ajak teman-teman kita lakukan bakti sosial memberi materi ataupun memberi kesehatan ya, para dokter gitu misalnya. Ataupun sekarang kan banyak nih dilakukan vaksin-vaksin itu booster gitu kan. Nah, kita juga bisa ajak nih teman-teman kita semuanya, ayo yuk supaya sehat, jaga kesehatan gitu Pak Mul. Tadi disampaikan oleh Romo Hendwi Wijaya, poinnya adalah kemurahan hati itu bisa membuat sebuah kebahagiaan. Kita bisa bahagia. Ada kalimat bahagia karena memberi. Nah sekarang bukankah bahagia itu karena mendapat atau menerima? Bagaimana kok bahagia karena memberi? Karena memberi bisa bahagia. Itu seperti apa tuh penjelasannya? Oke, terima kasih Pak Mul. Nah, bahagia karena memberi. Kenapa ya? Memberi kok bisa bahagia gitu ya? Oke, nah karena ketika kita memberi itu kan kita jadi melepas apa yang kita miliki, kita berikan kepada orang lain gitu kan. Nah itu sebenarnya suatu praktek juga Pak Mul, dimana dalam kehidupan kita banyak hal yang kita mungkin tidak bisa miliki, tidak bisa jangkau, dan mungkin kepemilikan kita pun nantinya akan hilang ya, atau mungkin akan diambil orang. Nah itu adalah satu latihan buat kita. Jadi ketika kita sudah terbiasa dengan memberi, nah begitu hal itu terjadi ya kita sudah tahu lah ya. Dan pengalaman memberi itu luar biasa Pak Mul. Begitu kita melihat orang yang kita beri itu bahagia, aduh itu rasanya kita tuh udah lebih bahagia lagi gitu. Jadi ikut bahagia ya. Sangat bahagia. Terima kasih Bu Ingrid. Pemirsa yang berbahagia, bahagia karena memberi. Jangan kemana-mana, masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan kami akan kembali setelah beberapa tayangan informasi berikut. Tetap bersama TVRI Media Pemersatu Bangsa. Pemirsa yang berbahagia, kita sudah dengarkan penjelasan dari Romo Hendwi Wijaya dan Ibu Ingrid Sia Susana mengenai kemurahan hati. Romo dan Bu Ingrid, sebenarnya kita masih mau bahas lebih jauh lagi nih tentang kemurahan hati. Ada yang mengatakan Romo bahwa kalau mau memberi itu tidak harus menunggu menjadi kaya raya. Menurut Romo bagaimana ini? Betul sekali, Romo Mulyadi. Ya. Jadi memberi itu adalah dasarnya rasa berkecukupan tadi. Rasa berkecukupan tidak melihat sesuatu yang bersifat hanya materi saja, tapi dari hati kita. Ada pemberian yang sangat luar biasa dari kemurahan hati itu ya. Misalkan tidak hanya materi, tapi misalkan dari memberikan rasa perlindungan kasih sayang kepada siapapun yang membutuhkannya. Misalkan ada teman yang membutuhkan curhatan kita, buat kita, maksudnya mendengarkan curhatan dia, ya kita berikan waktu. Bahkan ada lagi kemurahan hati yang luar biasa, yaitu memberikan cara pandang yang tepat. Jadi memberikan seperti kayak pemberian satu hal yang membuat mereka berubah cara pandangnya, dengan dalam itu sendiri tentunya. Baik Romo, sebelum kita tutup,
Romo barangkali ada beberapa pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh pemirsa di Nusantara. Baik. Silakan Romo. Ya. Baik rekan-rekan sedharma semua setanah air, marilah untuk menumbuh kembangkan praktek kemurahan hati yang dilandasi dengan rasa berkecukupan agar kita memiliki rasa kebahagiaan dalam diri kita sehingga kita akan lebih tegar dan lebih kokoh menjalani hidup keseharian kita ini. Terima kasih Romo. Bu Ingrid, silakan Bu Ingrid. Ya, terima kasih. Ya. Baik. Nah, jika kita sudah mengetahui bagaimana bahagianya ketika kita mempraktekkan kemurahan hati, seperti kita memberi gitu ya, berarti kita harus terus berlatih ya. Kita terus mengembangkan kemurahan hati itu. Tapi ada syaratnya Pak Mul. Ketika kita memberi, kita harus bahagia. Ketika kita sedang memberi, kita juga bahagia. Dan ketika kita selesai memberi, kita merasakan kebahagiaan. Sehingga praktek kemurahan hati kita akan menjadi sempurna. Demikian. Luar biasa. Terima kasih, Romo Henry Wijaya dan Terima kasih, Ibu Ingrid Sia Susana sudah hadir di acara Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih atas kebersamaan Anda telah mengikuti Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan melalui alamat email kami di mab.tvri@gmail.com. Bagi 10 penanya pertama akan mendapatkan buku-buku karya Ehi Pasiko Foundation dan akan dikirimkan ke alamat Anda secara gratis. Sekali lagi terima kasih dan tetap bersama kami di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sabesata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.